Assalamualaikum semuanya para pecinta anggrek. Hari ini aku akan memindahkan 3 anggrek yang baru aku beli ke dalam pot, tentunya dengan media yang berbeda. Pot pertama nanti akan aku isiin dengan arang, pot yang kedua hidroton, dan pot yang ketiga cacahan pakis. Anggrek bulan sendiri di sini ada 3, mungkin 3 ID ya, karena aku mesennya 3 ID. Ini anggrek bulan yang akan aku tanam dengan leka atau hidroton. Terlihat di sini akar anggrek bulannya sehat ya. Pada saat aku buka tadi ada akar yang busuk. Ini dia, tapi akar yang busuk itu tidak aku potong, melainkan hanya aku buang akar yang lembeknya. Nih seperti ini kan lembek. Nah paling aku buang begini aja, yang kerasnya tetap aku sisain. Ini kita cek lagi. Apabila tidak ada akar lagi yang busuk, maka ini akan siap ditanam. Ini banyak akar aktifnya, ini akar aktifnya, ini akar aktifnya, bahkan ini ada akar baru yang numbuh. Terlihat ya, ini dan ini itu akar baru. Tapi di sini bisa dipastikan bahwa anggrek ini dalam keadaan subur. Ini juga akar barunya, terus ujung akarnya juga aktif. Kalau dilihat sekilas ini seperti akar tua ya, tapi ternyata tidak, karena dia ujungnya masih bisa menumbuhkan akar baru. Untuk pot yang ini akan aku tanam menggunakan leka atau hidroton. Pot yang aku pilihin pot bening. Kenapa yang bening? Biar aku tahu perkembangan akarnya. Ini pot bening ukuran 17 sesuai dengan akarnya. Ini kita masukin dulu, tapi kita lihat cara penanamannya ya. Terus ini yang kedua, akarnya kurang baik ya. Ini tadi udah aku bersihin, media bawaannya aku buang semua, aku cuci. Banyak akar yang yang busuk, tapi aku tidak memotong semua akarnya, hanya aku buang filamen-filamen yang busuknya aja. Selebihnya tetap aku sisain. Nah, karena ini akarnya sedikit, aku akan menanamnya dalam pot bening ukuran 15. Ini yang akarnya sedikit ini aku akan menggunakan cacahan kulit pinus. Ini anggrek yang ketiga, ujung akarnya aktif, ada juga tadi akar busuknya. Akar ini tidak perlu dipotong, walaupun dia nanti tidak bisa menumbuhkan akar baru, setidaknya dia bisa menyerap kelembapan untuk membantu leher anggrek menumbuhkan akar-akar barunya. Beginilah cara seramu anggrek dalam menanam anggrek bulan. Ini nanti akan aku tanam menggunakan arang, karena akarnya cukup banyak. Aku pakai pot ukuran 17. Nih, sekarang kita beralih ke yang leka dulu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan penanaman dengan leka. Ini tadi akarnya cukup sehat. Ini kalau apabila ada akar yang busuk atau lembek, kita buang aja, kita sisain akar kawatnya aja, karena akar kawat ini juga berfungsi untuk menyerap kelembaban. Ini karena daun ini sudah kuning, jadi daun ini kita buang saja, karena nanti kalau nggak dibuang pun dia akan cepat mengering. Kita buang. Setelah itu posisikan dulu semua akar di dalam pot. Nah, pastikan
pohonnya berada di tengah pot. Untuk memposisikan pohon di tengah pot, cukup putar saja pot, sedangkan bukanya tetap di tengah. Apabila sudah menemukan posisi yang pas, tinggal tambahkan leka ke dalamnya. Diisi sampai penuh. Stop aja dulu, kita lidahkan. Jadi seperti ini ya. Tetap lehernya tidak kita tanam semuanya, kita biarkan untuk sirkulasi. Ini untuk penyiraman sendiri, kita bisa menyiram di saat akarnya sudah berubah menjadi perak. Nih kita terlihat ada akar, jadi pada saat akar mengering baru kita lakukan penyiraman. Apabila ada yang tidak rata, tinggal kita ketok-ketok saja. Bila perlu kita tambahkan lagi sedikit lekanya. Udah selesai satu pot. Ini untuk yang kedua, kita menggunakan cacahan kulit pinus. Tadi di awal video disebutin cacahan pakis ya, yang benar cacahan kulit pinus. Ini leher akarnya udah dibersihin semuanya. Apabila ada bekas-bekas daun, semuanya kita buang karena di situ nanti akan tumbuhnya jamur atau bakteri. Udah bersih, tetap sama seperti yang tadi, posisikan dulu plannya berada di tengah, baru kemudian tambahkan cacahan kulit pinus sampai penuh. Nah, kira-kira nanti jadinya seperti ini ya. Ini yang kedua, tetap lehernya tidak ditanam, masih terlihat akar di pangkar lehernya. Penyiramannya tetap sama. Oke. Ini yang terakhir, kita tanam menggunakan daran. Tetap masukin semua akarnya ke dalam. Di seramut sendiri kita tidak selalu mengeluarkan akar udara, karena pengalaman kita apabila anggrek butuh akar udara, dia akan menumbuhkan sendiri akar di lehernya. Yang penting akar di dalam dulu untuk menyerap kelembapan. Nah, kira-kira seperti ini hasil akhirnya, tetap terlihat akarnya. Nah, ini ketiga-tiganya sudah selesai. Ikuti terus Ramu Anggrek untuk melihat update tentang tiga anggrek bulan yang kita tanam dengan media yang berbeda. Akhir kata, wassalam.